Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan saya Putu Stephen Belvacan. Di sini saya akan membahas mengenai protokol HTTP yang ada pada application layer. Jadi apa itu HTTP? HTTP atau Hypertext Transfer Protocol adalah protokol layer aplikasi web yang memungkinkan web-based application untuk berkomunikasi dan bertukar data. HTTP sendiri diimplementasikan menjadi program klien dan server yang berjalan di end sistem yang berbeda dan saling berkomunikasi dengan bertukar pesan HTTP. HTTP ini mendefinisikan struktur dari pesan tersebut dan bagaimana klien server saling bertukar pesan tersebut. Ada 3 hal penting mengenai HTTP adalah yang pertama, HTTP ini bersifat connectionless. Jadi setelah klien mengirim request ke server, klien akan terdiskoneksi dan jika respons sudah siap, maka server akan menghidupkan kembali koneksi dan mengirim respons tersebut. Dan yang kedua adalah HTTP dapat mentransmit data apa saja, asalkan kedua komputer yang saling berkomunikasi ini dapat membacanya. Dan yang ketiga, yang paling penting adalah HTTP ini adalah stateless protocol. Tidak seperti stateful protocol di mana dia menyimpan sebagian kecil informasi di memori client server untuk tetap terkoneksi. HTTP ini adalah stateless protocol karena protokol ini tidak menyimpan informasi sama sekali uh, di layer application ya. Jadi setiap identitas perlu dikirim kembali pada setiap request yang dilakukan. Jadi setiap request itu berdiri sendiri ya, secara independen gitu. Yang selanjutnya adalah HTTP Request URL. Dalam protokol HTTP, URL Uniform Resource Locator merupakan salah satu komponen penting yang dikirim klien ketika ingin mengambil sumber daya dari server. Karena URL ini digunakan untuk mengidentifikasi sumber daya yang ingin diakses atau diminta oleh klien. Contohnya adalah seperti berikut ketika saya ingin meminta sumber daya dari OASE gitu ya di mata kuliah KDJK, maka URL adalah seperti ini. Nah, jadi URL ini terdiri dari beberapa komponen ya. Yang pertama adalah schema. Jadi schema ini adalah bagian pertama dari URL yang menentukan protokol yang digunakan. Di sini menggunakan HTTPS. Selain itu ada HTTP juga. Nah, ada HTTP juga ya. Jadi ini adalah yang lebih secure gitu. Kemudian adalah host. Jadi host ini adalah alamat dari server yang menghost sumber daya yang ingin diakses, dapat berupa IP atau domain seperti ini. Di sini adalah oase.unut.ac.id. Yang ketiga adalah path, jadi path atau jalur atau directory di server yang mengarahkan ke sumber daya yang diminta. Path ini contohnya di sini adalah /core/view.php. Dan yang terakhir ini opsional yaitu query string. Jadi query string adalah bagian dari URL yang digunakan untuk mengirim data tambahan ke server dalam bentuk parameter. Query string ini adalah key value pair yang dipisahkan oleh ampersand ya. Jadi kalau lebih dari satu dipisahkan oleh ampersand dan dimulai dengan tanda tanya gitu. Jadi di sini query-nya adalah ID sama dengan 18579. Selanjutnya adalah HTTP methods. HTTP mendefinisikan serangkaian metode permintaan untuk menunjukkan tindakan yang diinginkan untuk dilakukan pada sumber daya tertentu yang biasanya itu disebut HTTP methods gitu. Ada beberapa HTTP methods, tapi 4 ini yang paling sering dijumpai. Jadi yang pertama adalah get untuk memperoleh informasi dari server, push untuk mengirim, put untuk memperbarui, dan delete untuk menghapus. Nanti kita akan ada prakteknya ya. Kemudian ada HTTP headers. Jadi headers ini adalah bagian dari pesan HTTP ya yang berisikan informasi atau metadata dari request atau respons tertentu gitu. Jika kita bisa melihatnya karena headers ini ditulis dalam plain text gitu ya, teks biasa. Jika kita ke suatu jika kita melakukan request gitu dan kita di browser tuh contohnya di Chrome itu kita bisa view developer tools, kemudian ke tab network. Di sini kita bisa lihat ada beberapa yang umum yaitu general, request headers, dan response headers gitu. Jadi di sini berisikan informasi gitu ya. Ada URL, ada method, ada status code yang nanti akan kita bahas gitu. Kemudian ada remote address policy, ada river policy. Kemudian di request headers dan response headers ini berbeda-beda, tetapi ada beberapa yang umum gitu. Yang pertama adalah accept, jadi dia menerima data apa sih, mau menginginkan data apa sih gitu. Di sini dia mau menerima JSON dan JavaScript gitu. Kemudian ada accept language, di sini Indonesia dan Inggris. Kemudian ada content length dan content type. Nah, jika kita lihat di responsnya sekarang, terutama jika kita lihat di content type-nya, di sini dia mengirimkan respons berupa JSON gitu. Jadi di sini sesuai dengan content type yang ada di request ya. Jadi di sini kita bisa tahu bahwa request ini meminta dan responsnya itu mengirim JSON gitu. Kemudian ada yang lainnya seperti date expires, connection, cache control, dan yang lainnya. Nanti kita akan lihat lebih lanjut ya. Nah, selanjutnya itu adalah HTTP status code seperti yang saya bilang tadi. Jadi status code adalah angka 3 digit yang digunakan untuk mengindikasikan hasil dari permintaan HTTP yang dikirim oleh klien. Nah, biasanya yang paling sering umum ini ada 200, 201, 200 OK, 201 OK created gitu ya. 300, 301, 304, 400, 401 unauthorized, 404
not found, ini yang paling sering kita jumpai ya 404 gitu. Di halaman web kalau kita mengakses web yang tidak ada gitu, ini not found. 500 internal server error. Jadi dia bergerak dari range 100 sampai 500 di sini ya. Selanjutnya adalah HTTP request response cycle. Jadi kita di sini menggabungkan hal-hal yang tadi sudah kita pelajari gitu ya. Jadi contohnya itu jadi komunikasi dalam protokol HTTP ini biasa disebut dengan request response cycle, di mana klien berinteraksi dengan server untuk memperoleh data yang diinginkan. Jadi dia menggabungkan yang tadi. Jadi klien nih contohnya adalah web browser itu membuat permintaan ke sumber daya gitu ya, ke server gitu. Nah dia itu jadi mengirimkan request gitu ya. Jadi ada seperti yang tadi itu ada URL-nya, ada metodenya, kemudian ada headers-nya, dan ada data opsional gitu. Jika metode permintaan itu seperti post gitu ya. Dan si server nanti ini akan menerima permintaan dan memprosesnya sesuai dengan instruksi yang terkandung di dalamnya gitu ya. Seperti termasuk memeriksa autentikasi, mengambil data yang diperlukan ke database gitu misalnya, atau tindakan yang lainnya. Dan nanti dia akan mengirimkan respons yang isinya itu ada status code, kemudian ada headers juga ya, dan ada datanya gitu di bodinya. Jadi seperti itu. Sekarang kita akan coba praktek langsung. Baik, jadi di sini kita akan langsung saja mempraktikkan tentang request response cycle. Di sini saya ceritanya sudah mempunyai sebuah server gitu ya, yang terdiri dari beberapa endpoint atau URL yang dapat mengirimkan respons-respons tertentu kepada klien. Nah, jadi kita coba gitu ketika kita mengakses URL berikut ini, localhost 5000 /hello. Jadi di sini hostnya adalah localhost karena ini berjalan di lokal mesin saya. Kemudian pathnya ada /hello tanpa query parameter dulu ya. Di sini si server itu mengirimkan file HTML karena di sini saya yang mengatur demikian gitu, mengirimkan file HTML yang ini gitu. Jadi ini udah berhasil. Jika kita inspect gitu di sini di bagian network, kita refresh, kita lihat di sini sudah berhasil ya, berjalan baik. Ini 304 karena sebelumnya saya sudah pernah mengakses halaman ini dan tidak ada perubahan apa-apa. Jadi status code-nya 304 not modified, tapi ini sukses artinya ya. Oke, selanjutnya adalah yang ada query-nya. Jadi di sini saya juga sudah menciptakan URL khusus, tetapi URL ini dapat di-hit melalui halaman ini gitu. Dengan cara kita mengisi formnya itu di sini ya. Ya saya memasukkan NIM saya gitu. Karena form ini itu action-nya adalah /query, jadi ke URL query yang sudah saya buat gitu. Ketika saya submit, dia akan menghit URL ini. Jadi di sini yang saya lakukan adalah saya akan mencetak nama dan NIM yang ada di sini. Nah, kita lihat langsung di sini saya submit. Nah, otomatis secara otomatis dia formnya itu akan mengarahkan kita si user ke URL query ini, dan karena kita mengisi form yang tadi, secara otomatis key value dari form itu akan ditambahkan sebagai query parameter langsung di URL-nya. Jadi di sini sudah kalian lihat di sini kan ada, kita lihat di sini ada key Stephen dan key value nama Stephen dan key value NIM 220856111. Jika kita kembali ke terminal, kita akan melihat bahwa ini sudah tercetak di sini karena itu yang saya lakukan di kode sini. Baik, selanjutnya di sini saya akan mempraktekkan bagaimana jika klien ingin melakukan request dengan metode post. Nah, tentu saat kita melakukan login seperti itu misalnya, kita tidak ingin data-data yang kita masukkan itu muncul di sebagai query gitu. Jadi data-data tersebut itu akan dimasukkan ke dalam request body. Jadi di sini saya sudah akan mencobanya di sini di localhost 5000/form. Di sini ceritanya saya mengisi form gitu ya, yang formnya itu key-nya ada nama, value-nya Stephen, dan key-nya NIM dengan NIM saya. Nah, di sini ketika saya melakukan post, nah dia kan tidak akan ter-append, tidak akan tertambah sebagai query di URL, tetapi dia akan masuk ke request body. Jadi di sini ketika saya mengambilnya dari request body dan saya log, di sini kita bisa melihat bahwa di sini sudah terlog dengan baik dan responnya dan si server berhasil mengirimkan respon berhasil seperti itu. Yang terakhir saya akan menunjukkan sedikit mengenai headers. Jadi authorization headers terutama di field authorization gitu ya. Jadi misalnya ketika kita login ke suatu halaman website gitu yang ada loginnya. Nah, di sini ketika kita login, kita biasanya akan mendapatkan sebuah token yang bisa disimpan di headers gitu, di authorization setiap kali kita melakukan request ke sumber daya yang memerlukan autentikasi atau autorisasi gitu. Jadi di sini saya sudah menyiapkan jadi di sini saya akan mengetes URL ini. Di sini saya sudah menyiapkan headersnya ada authorization sebagai key. Nah, untuk pertama kita akan coba ketika kita misalnya mengosongkan value-nya, kita send, maka di server itu akan merekam respon tidak ada token, karena di sini saya sudah mengaturnya seperti itu. Jika tidak ada token, maka kirim respon tidak ada token gitu. Nah, jika kita memasukkan token tapi salah gitu, 12,
Di sini si server akan mengirimkan respon token salah, karena di sini saya juga mengaturnya sedemikian rupa. Nah, jika kita memasukkan token yang sudah benar, 1, 2, 3, ketika kita kirim, maka kita akan berhasil masuk. Jadi itulah fungsi header, terutama di autorisasi, kita bisa memasukkan token di sana untuk kemudian kita cek gitu, ketika kita ingin mengambil sumber daya tertentu.